Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ibu dan bapak guru hebat. Berikut kami sampaikan aksi nyata dari topik 1 Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman konsep Merdeka Belajar. Dari kami, Nur Indawati SPD dari SD Negeri 2 Suroturunan, Kebumen. Merdeka belajar. Apa sih yang dimaksud merdeka belajar? Apakah bebas merdeka tanpa ada aturan yang mengikat? Murid bebas belajar apakah bebas melakukan apa yang diinginkannya? Nah, mari kita pahami bersama konsep merdeka belajar. Simak penjelasan ringkas dari modul 1 sampai 5, topik 1 Merdeka Belajar berikut ini. Baiklah, mari kita lanjut. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai seorang pendidik yang berperan besar dalam pendidikan, sudah selayaknya kita berkomitmen melakukan yang terbaik untuk pendidikan generasi bangsa. Nah, tahap yang awal yang harus kita lakukan adalah mengenali potensi diri, kekuatan dan kelemahan kita, lalu berupaya mengelola apa yang kita punyai untuk mendidik murid-murid. Selanjutnya, kita memutuskan ingin menjadi guru yang seperti apa. Itulah pilihan kita. Pendidik harus bisa mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik, karena murid kita adalah manusia yang merdeka, lahir dan batinnya. Pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak adalah sama dengan mendidik rakyat. Satu hal yang pasti, karena murid kita berkembang sesuai perkembangan zaman, maka guru harus adaptif. Modul 2, mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran menyampaikan ilmu kepada peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntut segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Mendidik tidak sekedar memberi pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Pada modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan, bergerak begitu cepat. Setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alam masing-masing. Perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas Trikon yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara. Asas Trikon yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu berkelanjutan, konvergen menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, konsentris menuntun murid dengan kepribadian dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya. Asas Trikon ini diyakini mampu menghadapi derasnya arus perubahan kodrat zaman abad 21 secara global, di mana murid harus kreatif, inovatif, kritis, dan solutif. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pendidik tidak hanya mengembangkan aspek kognitif saja, namun juga memberi tuntunan yang dapat menumbuhkan budi pekerti. Apa itu budi pekerti? Yaitu bulatnya jiwa manusia sebagai hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Aspek kognitif dan rasa menghasilkan karsa. Itulah budi pekerti. Keluarga dianggap sebagai tempat utama melatih karakter murid. Pada modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang guru, tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Fungsi pendidikan adalah membuat peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Nah, itulah dia beberapa modul yang kami sampaikan.
sampaikan. Jadi yang dimaksud dengan merdeka belajar yaitu dalam proses menuntun atau mengembangkan potensi diri siswa, mendidik memberikan kebebasan kepada siswa, mengeksplorasi kemampuan dengan bimbingan dan arahan yang tepat dari pendidik agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Proses ini akan mendorong anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Nah, bagaimana teman-teman semuanya, bisa dipahami ya merdeka belajar itu? Ibu bapak guru yang hebat, mari kita sebagai pendidik bersama-sama terus belajar, menggali potensi diri untuk bisa berkontribusi mendukung pendidikan Indonesia yang mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan demi masa depan yang gemilang. Tentunya kita akan merasa bangga jika melihat anak didik kita menjadi penerus bangsa yang hebat dan luar biasa. Demikianlah presentasi dari kami. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.